pertarungan game Tadi yang aku kedua. mikir bakal ditukar. Jadi Cloud-nya di side. Iya. Ternyata tetap bakal menjadi hyper carry. Awat bakal make Cloud dan India. Untuk game yang kedua antara Geek Farm ID melawan Genflix Aerowolf. Kalau misalkan kalian dukung Genflix, kalian bisa langsung spam dengan hashtag ya Rising Wolf. Dan kalau kalian dukung Geek Farm, kalian bisa langsung spam dengan hashtag Geek Farm Refarm. Wah. bikin diri nih. Bikin sendiri. Abisnya kuat banget sekarang. Oke, sekarang Zunla yang bergantian untuk bisa ngezoning perlahan ke arah purple buff yang dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Ini untuk purple buff-nya pasti akan sangat tebal sekali karena udah dideketin dengan R3 orang seperti ini. Ih, benar-benar digangguin, lihat. Iya. Bahkan Fredo-nya juga dipaksa untuk mundur. Dari serang Zuns ya, walaupun tidak berhasil mendapatkan purple buff ya, lihat bahkan Frieza-nya juga mendelay recall yang dilakukan oleh seorang Akai. Dan bahkan digangguin lagi ke arah orange buff-nya. Tidak ada retribution sekarang. Bapak Pulung yang terhormat. Iyo, ini dia Renpi-nya ada di bagian atas untuk ngezoning lagi, untuk ke arah cutting lagi. Tapi Mars juga di sisi yang berbeda dalam ancaman karena Adam memiliki range yang jauh lebih luas. Wow, Bravo-nya juga benar-benar digangguin dari Baxia-nya. Dipaksakan mundur di freeze lane-nya. Dan bahkan untuk orange buff yang membutuhkan waktu cukup lama juga dari seorang Watt-nya mendapatkannya baru level 3, baru dapetin orange buff. Dan Renvi-nya memotong lagi. Benar-benar ingin mendapatkan level 4-nya dengan sangat amat cepat. Dan bahkan lihat, udah mau 20 detik lagi turtle yang pertama muncul. Rotasinya, dan bahkan lihat udah ditongkrongin di depan turtle-nya bro, Amazons-nya. Gile. Coba, siapa yang lewat pasti akan langsung tercolong. Sementara Clay dan juga Fredo dilemparkan aja blender ke bagian depan, tapi Renpi mendadak langsung hadir. Ini dia, terkena diversi dan juga rotationnya. Sementara Bravo di bagian belakang mengejar kah? Enggak, ternyata balik arah untuk power steeringnya masih bagus. Bener banget, dan bahkan dilakukan ultimate dan oh, shadow kill, Bibiu, the first blood diamankan oleh Hayabusa-nya di sana. Diam-diam tapi mematikan Bibiu yang dibilang sama Profesor KB bermain dengan sangat amat sabar, disiplin dan menunggu timing yang sangat amat tepat. Wah, ini bahkan kayaknya Baby juga di reform nih kesabarannya. Ya, dia lebih slow temponya. Nongol tiba-tiba ngeker kepalanya Awat langsung shadow kill. Balik lagi gua. Sumpah sih kalau Geek Farm masuk playoff bakal ada updatean terbaru di Mobile Legends. Stiker Geek Farm yang kalian dengar Geek Farm akan berganti menjadi Geek Farm Refarm. Gitu. Geek Farm Refarm gitu. Iya, bagus nih. Boleh tuh. Gokil bro. Oke lah, sementara Renvi udah nyolek-nyolek aja ke arah turtle-nya. Turtle-nya pun masih bingung, masih di PHP-in adik. Jadi diajak jalan gak nih bang? Ya, ditinggalin, di ghosting lagi aja oleh Renvi. Yes, karena posisi dari Hayabusa juga cukup jauh, tidak ada retribution juga. Masih on cooldown 9 detik. Bahkan dari seorang Watt-nya yang kita tahu juga kalau misalkan Cloud butuh satu item Demon Hunter Sword. Guys, Ini dia, dicolek lagi. Sekarang ngajak temennya. Sementara itu Baby udah datang dari bagian belakang. Ini enak banget, nggak ada apa loh, nggak ada gangguan yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Genflix Aerowolf. Dan sekarang bisa dilihat Baxianya cukup telat. Wow, menuju ke arah mid lane lagi, farming lagi, dan bahkan Adamnya juga, si manusia pertama di bumi, masih santuy aja di bawah. Farming melawan Esmeralda, yang penting bersihin, dapetin gerobaknya yang berisikan emas-emas, pundi-pundi goldnya. Tuh Adam yang menjaga jarak lagi. Oh, dispersion, rotation, masih bisa cabut ke arah belakang, memakai emblem apa? Flicker. Spell Flicker. Dan lagi-lagi terculik Clay-nya. Mencoba untuk kabur sekarang darahnya, tapi lihat dari seorang Adam yang kali ini terjepit dan tidak berhasil di-trade. Clay-nya masih hidup dan bahkan ada manusia pertama di bumi yang harus ditumbangkan di arah bottom lane. Secret Eagle-nya langsung diajar begitu saya. Frieza-nya belum berhasil mendapatkan seorang Mars yang masih bisa hidup sekarang seperti Fredo di game yang pertama. Wow, sebelumnya sesakit itu, darahnya sisa dikit, udah kayak keuangan kita di akhir bulan, kacau banget. Yes. Tapi masih bisa selamat. Keuangan Pak Pulung ya. Awat mau Habis langsung bikin bikin apa? Disebutin nama dia. Gimana Profesor? Tapi ini kayaknya Awatnya mau langsung Raptor Mindset dulu sih. Kalau Iya. udah ngamanin 2 pedang kayak gini, dia kayaknya nggak langsung Demon Hunter Sword karena dia tahu ada trade kill yang terjadi. Dan untung banget buat Genflix Aerowolf yang tidak terculik satupun di area bottom lane. Tapi kalau misalkan melihat dari Adam, dia harus di shutdown sekarang juga karena sebentar lagi dia bakal punya correction sight. Ada diversnya.
Dan ada pintu kemana saja dari seorang Clay-nya. Ada Frieza yang mengejar seorang Watt ya, Green Eagle ya, dan bahkan menangkap satu orang Watt. Tapi langsung di cover oleh seorang Fredo. Si bocah tengik yang langsung mengamankan 1 point kill. Tapi lihat di sana ada cross of tag ya dari seorang Adam yang mengejar ke arah Bravo. Masih bisa cabut ke arah belakang. Frieza mencoba untuk berharas, tapi tidak ada damage healer yang cukup besar. Dan lagi-lagi Renvi-nya. Look at Renvi. Renvi selalu melakukan speed push di arah tengah. Dan bodoh amat sama teman-teman. Dan lagi-lagi Baby-nya sabar banget. One more hit. Dan mendapatkan 1 point kill tambah di arah bottom lane. Geek Farm Revamp. Geek Farm Revamp benar-benar membuat kacau balau pertahanan yang dimiliki oleh Game Freak Arrow. Ini dia. Ada Turtle Camp by Mandiri. Mereka langsung set up posisi. Mereka langsung set up, langsung ngambil ke arah turtle-nya. Tapi dari Game Freak Arrow, again and again mereka tertinggal langkah. Mereka tertinggal beberapa step di bagian belakang. Ini rugi banget sih jujur. Mereka kehilangan 2 turret walaupun tadi ada 4 hero di arah bottom lane. Yes. Tapi mereka lupa bahwa ada Baby dan Renvi yang setelah dia melakukan cutting minion di arah top lane, dia langsung bergerak ke arah mid lane dan melakukan cutting minion lagi di arah mid lane, sehingga mereka bisa dibilang jalan dari bottom lane-nya juga. Adam dapetin bottom lane-nya, tapi sekarang ancamannya ada di top lane karena Renvi mungkin akan memaksakan top turretnya dihancurkan. Yes, benar-benar ini lagi-lagi apapun hero-nya, Renvi tetap split push. Udah Udah kayak objektifnya ya. iya, Udah. asli pakai Uranus ini begitu. Gak ngerti lagi gue. Player gold-nya lihat. Renvi-nya yang paling. Renvi yang Karena paling tadi tajir. dia farming dua lane loh. Artinya dia farming dua lane. Ketika Baby di bottom lane mendapatkan Bravo, dia di top lane dan mid lane itu dimakan sama dia dua-duanya. Ini Renvi anak indinya di Geek Farm nih. Yang lain bareng-bareng dia sendiri aja terus gitu ya. Anak in. Selu aja. Anak ini bawa kopi kemana-mana. Tapi di bagian bawah udah mulai hancur. Di bagian tengah juga inner turretnya udah mulai diancam. Tapi tertabrakkah untuk kali ini? Nggak, balik arah langsung. Baik banget pergerakan dari player-player yang ada. Tapi di bagian atas Adam kenceng juga pergerakannya ya. Yes, tuker lane nih ya, Ya. di arah bottom lane dari Turtle, Uranusnya. again. Lagi-lagi karena Turtle bener banget seperti yang kami bilang dalam 50 detik lagi. Masih 50 detik sebenarnya, tapi dari Renvi-nya bodoh amat bro. Ingat, gua tim Geek Farm, tapi emang gua beda sendiri, VVIP bro. Sendirian aja, terus dia di arah bawah, teman-teman berempat dan lihat ada Police Harmon dilakukan. Ada Beskarat dan bahkan langsung flicker ke arah belakang mencoba untuk menjaga dirinya, dan bahkan dari seorang Fredo-nya nggak berhasil menjepit siapapun. Hurricane Dance-nya tidak terkena siapapun dan di setup ulang kembali. Frieza-nya tidak berhasil mendapatkan 1 orang juga, dan Renvi-nya masih mencoba untuk nge-split push pindah sekarang ke arah tengah. Wah, mereka emang nungguin tadi semua source skill-nya keluar. Lalu terlihat ada yang tertinggal di bagian belakang. Hampir aja tercolok lagi punggung dari Akai. Lemaknya hampir aja hilang sebagian karena tercolok tadi tombak yang dikeluarkan oleh Sylvana. Yes, menuju ke arah inner turret di arah top lane-nya. Dan seorang Baby-nya menjaga jaraknya, tidak ingin memaksakan untuk nge-hit dan hit turret-nya. Turtle sudah mulai muncul, dan mungkin ini akan didapatkan lagi oleh Geek Farm. Sudah mulai ada pergerakan dari kedua tim justru. Kayaknya bakal langsung diajak perang, bakal ada team fight. Tapi siapa yang bakal diincar? Adamnya masih bisa cabut ke arah belakang, tidak ada flicker. Mencoba untuk mengharas, mendapatkan satu ultimate dari sini. Lihat dari Clay-nya, Skarat juga, dan bakal langsung masuk. Renvi-nya juga mencoba untuk mengajar. Tapi lihat burst-nya yang dilakukan oleh seorang Awas Supriyadi, dan bahkan langsung diajar dari Renvi-nya. Langsung hilang 2 orang dari tim Geek Farm ID, dan bakal Frieza sekarang. Adamnya juga, tapi tidak berhasil untuk mendapatkan 1 orang pun dari Genflix Aerowolf. Wah, ini menjadi sebuah kejutan lagi dari Game Freak Aerowolf. Sangat-sangat baik permainan yang mereka tunjukkan. Berawal tadi dengan ultimate dan juga flicker tadi. Langsung menggunakan Hurricane Dance-nya mengobrak-abrik bagaimana area pertahanan dari Geek Farm. Mereka semua terpecah belah. Mereka semua kehilangan arah, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 2 orang. Yes, Shadow-nya masuk ke arah Fredo-nya. Diajar lagi, tapi ternyata Turtle-nya sudah diamankan langsung oleh seorang Awat Supriyadi. Dia bakal langsung recall kembali dari gold-nya. Udah mulai disusul pelan-pelan. Dari Awatnya juga akan mulai fat ini harusnya. Dari farmingan yang sudah dia lakukan selama 9 menit pertandingan berjalan. Ini ada 1 jungler lagi yang udah langsung diamankan. Walaupun masih nahan stacknya. Pindah ke arah mana lagi, tapi di bagian atas oke, masih ada 1 monster jungler. Ya, dan kayaknya ada sedikit pertukaran skill tadi yang terjadi di live kita. Tapi kalau misalkan melihat apa yang terjadi sebenarnya, ini yang terjadi sebenarnya adalah bagaimana seorang Fredo sengaja memisahkan tim fight dari teman-teman Geek Farm. Setuju banget. Benar-benar yang diincar tadi yang pertama dari yang paling pertama yang diincar adalah Adamnya. Yes, dipukul mundur Adamnya. Dan ketika Adamnya dipukul mundur, masih ada Baxia juga yang mengganggu pergerakan Adamnya. Tapi kita lihat di sini untuk turretnya, inner turret dari top lane-nya sudah diamankan dari tim Geek Farm.
Dan bahkan dari goldnya sudah mulai menyusul. Dari wattnya di peringkat kedua sekarang 6100, pelan-pelan tapi pasti. Dari seorang Super Awat Supriyadi yang mungkin akan meng-carry dari Genflix Aerowolf dengan satu-satunya marksman yang di-pick oleh tim Genflix. Benar-benar tinggal gimana caranya untuk setup yang baik, untuk tim fight yang baik dari kedua tim. Ini 10 menit pertandingan tapi mereka benar-benar hanya ada total 7 poin kill saja. Iya, masih santai-santai aja. Hanya ada pencurikan-pencurikan kecil. Untuk sekarang Wattnya berhasil mendapatkan ke arah Purple Buff. Udah ada Hari Kendas lagi mendorong langsung ke dapatin saja di sana. Baik Bisa-bisaan. Ada berapa ultimate yang langsung keluar. Tapi Blazing Rap kali ini langsung dikeluarkan begitu aja. Shadow kill. Langsung menabrak ke arah 4 orang. Terbagi damage-nya. Belum ada yang tumbang. Ada mendadak langsung masuk. Crossbow yang belum masuk. Tapi ternyata Fredo tidak menjadi korban. Agar menjadi korban kedua. Wattnya masih bisa selamat. Oh, dan Quad Shadow-nya tidak masuk ke dalam tubuh seorang Cloud-nya. Pertukaran terjadi 1 untuk 2 dan bahkan Renvi-nya tidak cukup tebal untuk menahan semua damage yang ada. Dan benar-benar harus ditumbangkan juga. Dan once again, Fredo make a play. Dia benar-benar incar dan bahkan kita di sini Shadow kill dan langsung mendapatkan 1 point kill. Dan Marcia enggak berhasil diamankan, tapi Lord yang terhormat sudah mulai dicolek. Tersisa setengah bar lagi Baby-nya. Apakah ada retribution? Tinggal siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Shadow-nya mana? Baru dikeluarkan dan Lordnya langsung diamankan oleh Terawat Supriyadi. Blazing duet 15 miliar. Tapi Wattnya ditumbangkan oleh seorang Adam. Dan bahkan diincar dari Fredo-nya mencoba untuk langsung flicker. Masih bisa 1000 pounder juga. Masih bisa survive ke arah belakang. Masih ada 1000 pounder absorb-nya melindungi dari damage yang dikeluarkan lewat Soul Bloom. Ini sakit banget walaupun sekarang wah ini akan sangat berbahaya sekali. Mereka nggak punya Cloud. Udah ada Shadow kill juga. Kehilangan 1 wave minion di arah bottom lane ya di bagian tengah. Mereka juga udah mulai nge-push ke arah pertahanan yang dimiliki. Tapi sekarang Lordnya memberikan waktu yang cukup untuk Genflix Aerowolf. Yes. Guns-nya Imperial Justice ke arah belakang mendapatkan purple buff-nya juga. Karena dari Wattnya yang kali ini harus ditumbangkan tadi ketika tim fight terakhir. Dan Lordnya masih berwarna ungu, masih bisa untuk dibersihkan dengan cepat. Riza, Guiding Wind, masih bisa untuk ke arah bawah sekarang. Mereka mendapatkan Lord, tapi mereka tidak mendapatkan. Aku yakin ini Lord Gold Advantage-nya gak bakal gede karena Lordnya benar-benar secepat itu tumbang. Baru sampai depan aja, baru sampai pekarangan rumah udah hilang lagi. Tapi Watt sekarang memimpin dari goalnya 8.299, bahkan sekarang udah 8.300. Disusul bahkan tadi kalau misalkan kita sempat lihat emang ditumbangkan Lordnya begitu saja, tapi gap goldnya hanya sekitar 2k. Anyway, sebenarnya permasalahan utamanya di sini untuk dari Adamnya sendiri memang dia harus bikin Athena Shield sih. In a way, damage dari Clay ini benar-benar annoying dari tadi. Makanya dia juga tahu sendiri cooldown yang dia miliki sangat tinggi. Makanya dia juga ingin berhati-hati seperti di game kali ini. Clay akan menuju ke Winter Dungeon. Bukan purple buff tadi disisain ya. Anak-anakannya 1 untuk Wattnya. Biar cooldownnya juga akan terganggu. Tapi kita lihat di sini Fredo-nya yang kali ini langsung didapatkan di Imperial Justice. Fredo-nya tumbang. Tidak ada lagi Akai. Dan bahkan lihat maju lagi dari Renvi-nya masih mencoba untuk cabut ke arah belakang. Frieza-nya tidak sempat untuk melakukan circling eagle-nya. Dan pertukaran terjadi 1 untuk 1. Ada unstoppable. Oh my god, baby. Seperti lagu Justin Bieber berhasil mendapatkan 1 point kill. Baby. Oh. Kenapa keluar kata-kata itu? Aku gak kuat. Gak siap ya lu ya? Aku gak siap ya lu ya? Ya ampun. Lu gak siap ya lu ya? Aksi penculikan yang dilakukan oleh Baby juga ini benar-benar sangat membuat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Swallowpad di bagian tengah 1 wave minion pun kembali berhasil diambil. Bravo-nya hanya bisa melihat dari kejauhan dengan 2 ban dalam yang udah dia bawa di arah kanan dan kirinya. Nyari tambal ban belum buka juga di Land of Dawn sejauh ini. Yes. Dan 5 poin kill diamankan oleh Baby Bieber di sana. 5-0-3. Sambung. Benar sekali. Sudah dapetin Blade of Despair bahkan. Ini benar-benar dari Baby-nya seperti aku bilang kan. Hayabusa itu walaupun ya assassin, tapi balik lagi dia assassin yang bisa farming dengan cepat, mobilitasnya juga, dan bisa menggocek-gocek musuhnya. Tinggal gimana cara dari pilotnya untuk menggunakan hero tersebut.
Oke, ini Tiga Adam, orang ini Adam kalau emang mau ngambil resiko biar damage-nya juga tetap ada, kayaknya Rosgo Meteor bisa digunakan ya. Tapi bener-bener itu ada resiko yang sangat-sangat tinggi banget. Athena Shield lebih wise nggak sih kalau misalkan ngomongin sekarang, abis itu dia bikin Queen Swings? Karena ini tim fight-nya jangka panjang banget dari teman-teman Genfix Arrowwolf. Karena melihat Marsnya juga dia udah jadi Brute Force dan mungkin dia akan menuju ke arah Winter untuk menyelamatkan dirinya atau sekedar baiting di arah depan karena dia pakai Flicker Dari Clay-nya ya? dari Mars. Dari Kalau Mars. Clay, iya kalau Clay Clay dia tetap juga kan? bakal Winter. Pinter, ha? Dan kalau misalkan dari Awat sih Wind of Nature seharusnya. Oke, Plus kalau begitu. item. Oke, Masalahnya garda terdepan dari Genfix Arrow tebel-tebel banget Pak, 3 orang Pak, Baxia, Akai dan juga Esmeralda. 3 lapis, 3 Iya, lapis. 3 lapis ini udah gimana ya? Mereka harus punya damage yang jauh lebih besar, yang bisa dibilang mungkin bisa jauh lebih besar dari apa yang mereka miliki sekarang gitu. Ya, makanya aku bilang di sini Baxia jadi pilihan yang sangat wise untuk last pick tadi, memberikan surprise atau elemen of surprise bagi teman-teman Geek Farm yang mungkin ingin nabrak banget tapi dibalikin keadaannya, dan bahkan kali ini Genfix Arrowwolf mulai ngezoning dari segi landing phase. Mencari di mana posisi dari seorang Fredo. Zun sudah menemukan, tapi belum terkena stun dan bahkan Lordnya udah mulai dipok juga. Sudah mulai terlihat di sana, bahkan dari Esmeraldanya sekarang. Dari seorang Mars yang melakukan split push di arah bottom lane yang mengganggu pergerakan dari Fredo-nya. Berhasil mencuri seorang Zunsnya. Zunsnya masih cukup tebal, masih bisa flicker ke arah belakang dan tidak berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill ke siapapun. Dan di reset kembali, tidak ada lagi Hurricane Dance. Dan bahkan di setup lagi harus pulang ke... Oh enggak, dia pakai regeneration-nya. Karena mereka tahu Lordnya sudah mulai dipok, sudah mulai ada peperangan di arah Lordnya. Kali ini Fredo-nya yang terkena Imperial Justice. Ada Renvi juga mencoba untuk langsung maju. Blazing Duel dilakukan oleh seorang Watt-nya. Baby melakukan shadow kill. Ke arah siapa? Ke arah seorang Watt. Watt-nya. Baby mundur ke arah belakang. Renvi-nya yang menyelesaikan tugas dari seorang Baby Bieber. Dan bahkan di sana Renvi-nya juga sekarang mencoba untuk maju lagi, mendapatkan 1 regeneration darah dan mencoba untuk diversion, Winter Transition, dan bahkan masih bisa selamat kabur ke arah belakang dari seorang Clay-nya. Wah, dan ternyata Lordnya pun masih belum bisa diamankan, tapi Baby masih ingin lebih. Ternyata Phantom Shuriken-nya dijogetin, hilang sudah Baby-nya. Satu tindakan yang sangat-sangat sayang baru untuk dilakukan, tapi untuk Renvi masih berjuang lebih sendirian aja, masih dijogetin, dilemparin lagi blendernya. Dia masih punya Immortal, masih bisa bertahan, masih ada kesempatan keduanya saja. Outer turret di area mid lane-nya sudah hilang. Tidak ada kedua core dari kedua tim ini, memaksakan mereka juga tidak bisa memaksakan untuk dapetin Lordnya, dan mereka men-setup lagi, mencoba untuk mendapatkan purple buff dari seorang Mars. Ada Clay juga di sana, sudah mulai hidup. Ada 1, 2, 3 hero yang mulai mengintai pergerakan dari seorang Mars. Siapa akan mendapatkan di sana dan didapatkan oleh seorang Zuns. Di steal, tapi di secure lebih tepatnya oleh Geek Farm ID. Walaupun tidak ada purple buff untuk Baby Bieber, but it's okay, masih diamankan oleh seorang Zuns. Dengan saat belum dibuka dan langsung di ultimate untuk ngedefend dirinya. Sama-sama nggak ada source ultimate dari kedua tank, dari kedua tim. Oke, ini udah waktunya untuk mendapatkan orange buff bisa sih untuk Adamnya, Bung KB. Iya, ini udah timing yang tepat banget untuk Adam mengamankan orange buff, but balik lagi. Mungkin di sini Baby masih membutuhkan orange buff-nya untuk melakukan pergerakan dive in ke belakang serta memberikan efek slow, sehingga 10 stack dari Awatnya ini benar-benar bisa dikendalikan sedikit walaupun hanya beberapa detik saja. Sementara kalau dari segi item, Heptasis ini benar-benar menyelamatkan banget nyawa dari Geek Farm, terutama untuk Baby karena dari tadi engage ke arah Awatnya on point banget. Kalau misalkan ngomongin dari segi damage, magical damage, penetration udah ada, balik lagi nih Sylvana bakal sakit banget. Wow, itu Blazing Duet-nya mendadak langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada Playnya Shadow Kill juga. Baby-nya terlepas di bagian belakang, tapi untuk sekarang kita lihat aja dari Genfix Arrowwolf ada beberapa playernya dengan Cloud-nya pun langsung menghilang dengan begitu cepat. Crossbow tank-nya berhasil mendapatkan Clay-nya. Bravo-nya mundur ke bagian belakang, tapi Mars-nya ada di bagian depan untuk melindungi pergerakan dari rekan-rekannya. Swallow Pet memberikan efek stun, tapi masih bisa selamat kabur ke bagian belakang. Adamnya masih bisa selamat. Keluar masuk tim fight yang sangat amat cantik dari Geek Farm Riva. Walaupun di sana ada Hurricane Dance, tapi Adam yang ditumbangkan manusia pertama di bumi Shadow Kill. Masih ada Winter Transition dan bahkan tersisa Mars dan gak bisa wipe out dilakukan oleh anak-anak Geek Farm ID dan menuju ke arah mid lane. Ini dia waktu yang tepat untuk anak-anak Geek Farm membuktikan mereka haus akan kemenangan, mereka haus akan playoff dari berseason-season. Mereka ingin playoff, mereka ingin poin, dan ini dia Geek Farm Reform yang akan mengamankan game keduanya. Geek Farm Reform 2-0.
Good game, Wow. well play.